Pembahasan energi ekspenditur erat kaitannya dengan konsumsi oksigen saat bekerja dan konsep denyut jantung. Kita akan bahas yang pertama dulu tentang konsumsi oksigen. Saat tubuh bekerja, konsumsi oksigen dan pelepasan karbon dioksida merupakan salah satu indikator untuk mengukur produksi energi metabolisme. Ini penting konsep ini. Misalkan, secara umum rata-rata nilai energi oksigen adalah 5 kilokalori per liter oksigen, maka kita dapat menghitung nanti energi yang diubah tubuh untuk suatu aktivitas berdasarkan volume oksigen yang diserap. Bagaimana dengan denyut jantung? Denyut jantung saat bekerja merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung beban kerja. Seandainya kita berkesempatan untuk praktikum, biasanya akan masuk dalam modul praktikum. Jadi menghitung denyut jantung saat bekerja fisik. Apakah kalau ketika saya praktikum dulu, biasanya saat melakukan perakitan bisa, kemudian mengayuh sepeda statis, misalkan berjalan atau berlari di treadmill, atau melakukan naik turun tangga. Nah, pada saat kondisi normal, denyut jantung manusia berkisar antara 60 sampai 70 detak per menit. Pada saat bekerja dia naik menjadi 110 dan 140 detak per menit atau beats per menit. Karena pada saat kebutuhan energi tinggi, jantung itu perlu bekerja lebih keras memompa aliran darah sehingga nanti dia denyut jantungnya lebih cepat. Namun bekerjanya apa dulu ya? Kalau Anda cuma berjalan itu paling naik jadi 100 atau bahkan 90. Kalau untuk saya sendiri kan sering berolahraga. Jadinya kenaikannya sudah mungkin berbeda dengan orang yang jarang berolahraga. Jadi aktivitas orang lain mungkin butuh denyut jantung yang sangat keras. Kalau orang dia sudah terbiasa untuk beraktivitas fisik tinggi, maka dia biasanya beat per menitnya sudah lebih rendah. Oke, nah denyut jantung saat bekerja itu kita akan bagi menjadi ada pada saat istirahat, kemudian selama bekerja, kemudian ada juga selama istirahat dan denyut kerja total. Nah, alat pengukurannya banyak ya. Saya tidak tahu mungkin lab punya yang seperti ini. Kalau saya punya yang ini dan ini. Jadi sampai punya 3 macam. Cuma satu hilang. Nah, manual bisa juga dengan meraba denyut pada arteri radialis. Jadi pada leher yang paling bagus itu pada belakang leher. Kalau Anda nggak menemukan, ya Anda cari pergelangan tangan Anda. Nah, kemudian selama 30 detik atau selama 1 menit Anda hitung ada berapa denyutan. Seperti itu. Denyut nadi maksimum itu biasanya 200 dikurangi 0,65 dikali usia dalam tahun. Jadi misalkan usianya 20 tahun, ya berarti 200 dikurangi 0,65 dikali 20. Atau ada 2 cara. Biasanya saya pakai cara yang terakhir. 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya Anda 20, berarti denyut nadi maksimum Anda 20. Kalau saya 40 ke atas, berarti sudah sekitar 180. Oke. Yang sambil tiduran, videonya dimatikan, jangan lupa. Nah, lalu konsumsi energi, bagaimana kaitannya? Jadi gini, denyut jantung itu merupakan indikator fungsi peredaran darah kan tadi, sedangkan konsumsi oksigen indikator konversi metabolisme. Nah, sehingga keduanya tuh sangat berhubungan di dalam kerja fisik. Jadi indikator denyut jantung dan konsumsi oksigen itu akan saling berkaitan ketika Anda akan mengakses suatu kerja fisik. Nah, denyut jantung dapat digunakan untuk mengukur konsumsi oksigen. Nah, di sini nanti akan ada namanya konsep oksigen kekurangan, oksigen defisit dan oksigen debt. Jadi ada konsep utang dan piutang oksigen. Perhatikan di sini, oke? Ketahui di sini ya. Oke, nih
Anda lihat, pada saat awal bekerja berat, ini tiba-tiba ya, ini untuk suatu pekerjaan yang tiba-tiba berat. Di sini Anda lihat, ini energi yang dibutuhkan kan segini. Tapi denyut jantungnya sudah bekerja lebih keras. Ini jantung-jantungnya yang bold ini, yang ini denyut jantung. Nah, ini denyut jantung. Dia sudah bekerja keras. Energinya di sini. Apa artinya? Artinya begini. Dan konsumsi oksigennya butuh oksigen banyak, tapi masuknya nggak bisa cepat-cepat si oksigen ini. Gitu loh. Pada saat awal kita bekerja berat, dia oksigennya butuh banyak, tapi nggak bisa masuk cepat. Ya, kompensasinya ini denyut jantungnya bekerja lebih tinggi. Nah, setelah sekian waktu, nah di sini di jendela ini sama ini antara denyut jantung dengan energi yang dikeluarkan ini mulai sama. Nah, mulai stabil, at steady state. Nanti pengukurannya harusnya di sini. Pengukuran physical activity-nya kita mulai ngukur di jendela. Nah, pada saat berakhir, pekerjaan itu berakhir, stop ya di sini ya. Ini kan di crash nih, ini bekerjanya kan yang ini. Nih yang bekerjanya kan dari sini. Nah, pada saat istirahat di sini, oke. Oke. Denyutnya drop duluan. Dia drop duluan. Oke. Kemudian baru energinya menyusul. Jadi kebalikan dari proses yang pada awal. Nah, di sini ada oxygen depth. Itulah mengapa kalau kita sudah selesai, Anda misalnya lari, ada lari dikejar anjing lah, misalkan. Tiba-tiba lari ada anjing, Anda lari kejar. Begitu bahayanya sudah hilang, ya sudah selesai, Anda berhenti lari. Anda kan masih gitu kan, nafasnya kan berat ya. Seperti itu. Karena untuk mengkompensasi tadi oxygen defisit di sini. Nah, waktu yang digunakan untuk mengkompensasi ini kurang lebih lama. Ah, ini lebih lama dia, lebih lama dibanding 2 kali lebih lama dari awal. Ini hubungannya lagi ya. Pada saat bekerja secara apa? Pada saat bekerja secara light, dari kerja moderat dan kerja heavy serta very heavy, perhatikan. Nah, ini hubungannya antara ini energy expenditure, kemudian ini heartbeats, denyut jantung, dan ini oxygen consumption. Nah, ini hubungannya linear. Di sini ada hubungan yang linear, tapi menghitungnya juga tidak sesederhana ini ya pada dasarnya. Ini sebenarnya simplifikasi, aslinya lebih rumit. Tapi kita bisa mengaproksimasi, nanti kita bisa menghitung berdasarkan aproksimasi saja. Kalau lebih detailnya agak susah. Nah, ini kita misalnya seperti ini. Nah, oke. Misalkan nah ini ya, pekerjaan dia light, easy, ringan. Dia membutuhkan sekitar 2,5 kilokalori dengan denyut jantung 90. Sekali lagi, ini estimasi untuk rata-rata orang dan biasanya pada survei orang barat. Nanti ada penyesuaian lagi. Lalu ada medium, kemudian sekitar 100, kemudian heavy 120, very heavy 150. Kalau dalam term exercise orang berolahraga, yang namanya easy itu berarti Anda bisa nyanyi-nyanyi. Jadi ketika melakukan pekerjaan itu Anda bisa sambil bernyanyi. Bernyanyi dengan jelas. Kalau medium, itu Anda mulai agak kesulitan. Anda bisa ngomong sama orang, tapi Anda sudah nggak bisa nyanyi. Anda masih bisa menjawab pertanyaan orang. Lah, kalau heavy, Anda mulai terengah-engah. Kalau very heavy sudah, ngomong aja udah nggak bisa. Nah, itu patokan kalau dalam apa ya, dalam kategori
kita membahas exercise itu biasanya patokannya seperti itu. Nah ini ya, ini nilai VO2 max. VO2 max itu tadi, VO2 max, kemudian metabolism equivalentas, kemudian RPE rating perceived effort pakai box scale. Kita kasih scale sekian RPE, kemudian MIT-nya berapa, kemudian VO2 max-nya berapa. Dikatakan dia high kalau lebih dari 85 ke 100 dan sebagainya. Vigorous itu ya antara moderate dengan high. Deskripsinya seperti apa. Ini perbandingan. Jadi ini kalau diukur dari VO2 max-nya, ini kalau diukur dari metabolismenya, angkanya, kemudian dari persepsi subjeknya. Jadi subjek itu nanti dikasih skala, namanya box scale, itu kira-kira dia ngasih rating berapa, dari 0 sampai 20 itu tingkat merasa effort yang dikeluarkan itu berapa, oke. RPE. Nah, kalau dari yang ringan ke berat, itu kenaikannya, misalkan penyerapan oksigen dari ringan itu sampai dikalikan 20, kalau denyut jantung, kan dari 60 sampai 180, berarti dikalikan kira-kira 3. Kalau saya sendiri menghitung diri saya, itu pernah maksimum, waktu itu pakai Xiaomi, smartwatch-nya, itu maksimum denyut jantung yang pernah dicapai ya sekitar 175. Nah, seperti itu. Biasanya nggak recognize, itu kan diukur pakai alat. Kemudian setelah itu baru saya lihat catatannya, oh berarti maksimumnya 175, 178, nggak pernah sampai 180. Kalau volume stroke, ini kira-kira dikalikan 3, ini ngitungnya gimana? Nggak bisa, ini pakai alat khusus ini di lab. Lab kita nggak punya. Dan mungkin juga tidak terlalu penting lah kalau untuk kebutuhan praktikum di Komarudin. Kecuali kalau kita bekerja di lab khusus menekuni tentang fisiologi, ya ini lain cerita. Kemudian breathing rate-nya, breathing rate kita itu secara normal, secara rata-rata itu 10 beats per minute. Ya. Nah, riset S3 saya, riset saya ketika saya ambil doktor, itu adalah mempelajari tingkat pernafasan 6 napas per menit untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Kalau ada yang berminat mau saya latih, bisa. Namanya resonant breathing. Jadi kita diminta mengurangi nafas, frekuensi nafas ya, dalam sekian menit saja, nggak harus seharian penuh gitu ya. Kita belajar mengatur nafas, di mana nanti bisa untuk mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan kognitif. Itu riset saya. Tapi kalau orang normal itu 10 nafas per menit. Kalau dia sedang kerja keras, bisa sampai 50 nafas per menit. Oke, saya. Nah, ini nanti kita akan menghitung rekomendasi energi expenditure dan denyut jantung pekerja untuk 8 jam kerja per hari. Jadi untuk laki-laki itu 5 kilokalori per menit, untuk 4 kilokalori per menit. Jadi begini, ini nanti Anda bisa menggunakan untuk aplikasinya di lapangan. Artinya menghitung energi yang dikeluarkan si pekerja itu berapa. Lalu Anda bandingkan dengan ini, 5 kilokalori atau 4 kilokalori per menit, sesuai rekomendasi atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kan patokan umum ya. Kalau untuk 8 jam kerja, kalau laki-laki itu kira-kira butuh 2.400, kalau perempuan butuh 1.920. Nah, kalau untuk denyut jantung ini namanya time weighted average values. Gimana cara menghitungnya? Nah, nih ya, saya langsung ke soal aja. Misalnya gini, seorang laki-laki melakukan pekerjaan bersifat repetitif selama 4 jam. Setiap pagi yang membutuhkan EA itu energy expenditure sebesar 7,5 kilokalori per menit. Oke. Dia butuh 7,5 kalori per menit. Setiap jam ia bekerja 45 menit. Karena pekerjaannya cukup berat. Ingat ya, ini 7,5 ini sebenarnya sudah di atas 5,5. Dan dia nggak akan mampu endure pekerjaan seperti ini selama 4 jam terus-menerus, sehingga 40 menit dia kerjakan, kemudian dia rest 20 menit. Nah, diminta menghitung apakah 40 menit bekerja dengan konsumsi energi expenditure sekian, itu
dengan istirahat 20 menit, itu akan sesuai dengan rekomendasi si 5 kalori tadi atau tidak. Nah, maka kita harus menghitung namanya ER bar atau energy expenditure rate-nya yang sudah di ini time wasted average values. 40 menit kan, kita samakan ya, kita dari menit-menit semua, menit, kemudian 40 menit dikalikan 7,5 pas ya, satuannya di sini 40 kali 7,5, kemudian 20. Nah, istirahat itu berapa? Selama waktu istirahat yang digunakan 1,5 kilokalori per menit. Ini soalnya dikasihkan. Kalau nggak ada di soal bagaimana? Ya Anda perlu cari literatur atau coba cek lagi di tabel-tabel sebelumnya. Maka ketemu 5,5 kilokalori. Sehingga perhatikan nilai ini melebihi rekomendasi kalau berdasarkan tabel tadi untuk pekerja laki-laki 5,5 kalori. Sekali lagi, rekomendasi tidak bersifat harga mati. Nanti akan ada banyak penilaian akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah misalkan pekerjaannya itu ternyata tidak setiap hari, atau dia mendapatkan kompensasi yang lain, atau memang dia sudah terbiasa, atau fisiknya lebih kuat, dan sebagainya. Jadi ini tidak harga mati. Nah, itulah seorang industrial engineer, kelebihannya di situ. Dia mampu mengakses suatu sistem kerja menggunakan kelebihannya untuk menilai suatu sistem secara menyeluruh. Tidak mentang-mentang rekomendasinya 5, udah ini nggak sesuai nih, kalau nggak sesuai nggak bagus dan sebagainya, kita kurangi pekerjanya, tidak seperti itu. Oke, nah ini konsumsi energi beberapa pekerjaan ya. Ingat ya, kalau untuk misalkan sekretaris itu 2250 pada umumnya. Biasanya ini untuk berat sekitar, kalau perempuan sekitar 60-an kilogram. Rata-rata laki-laki sekitar 70 kilogram. Karena ini kita menggunakan datanya orang barat pada umumnya. Operator mesin banyak ya, tukang kayu, pekerja paling besar ini pekerja tambang sama penebang kayu di hutan, karena di mana di Amerika pekerjaan penebang kayu ini kan banyak, jadi sampai dimasukkan khusus memang di sini. Kalau di Indonesia ini pekerja tambang ini masuk yang dia physical effort-nya luar biasa. Seperti itu. Kalau atlet kan tidak setiap saat dia berkompetisi ya. Kalau atlet ini meskipun kalorinya yang dia banyak sekali yang dia butuhkan, tetapi terukur. Jadi ada timnya sendiri yang mengukur, jadi relatif aman. Yang berat ini, yang para pekerja ini. Oke. Nah, pengertian beban kerja, faktor-faktor pengaruh Anda bisa baca sendiri. Kemudian ini ya, jadi tadi ini meringkas tadi. Oke. Kemampuan fisik kerja, oke, itu akan dipengaruhi berdasarkan dari energi yang dihasilkan digunakan melalui otot. Nah, ini dipengaruhi apa dia? Dipengaruhi oleh gender, jenis kelamin, kemudian komposisi tubuh dan sebagainya, health. Sebentar. Anda nggak usah chat absen ya, soalnya saya nanti absennya biasanya lewat Google Classroom. Lalu berdasarkan kondisi fisiknya, jadi kesehatannya, training skill dan sebagainya, orang yang terbiasa berolahraga akan memiliki kemampuan fisik lebih bagus. Udah, itu sudah jelas unarguable. Kemudian psikologi kondisinya, mood, sikap, motivasi, dan kemudian juga faktor lingkungan. Iklimnya bagaimana? Pada pekerjaan suhu panas, tentu saja orang akan lebih tidak mampu bekerja fisik. Begitu juga dengan kondisi dingin yang ekstrim dan sebagainya. Lalu kemampuan ini dari sini kita ergonomi faktornya apa? Task, schedule, equipment, tools-nya. Physical work-nya keluarnya nanti sasarannya adalah tipe pekerjaannya apa, intensitas dan durasinya seperti apa ini konsep ergonominya. Pengukuran beban kerja fisik secara langsung, kemudian dan tidak langsung. Secara langsung, pada saat orang itu bekerja, kita ukur konsumsi oksigennya ini tadi, yang dikatakan kalau mau personal, seorang diukur ya dia saat melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk menentukan basal metabolisme rate yang benar,
sebenarnya kalau satu orang itu berapa sih basal metabolismenya kalau nggak pakai approximate ya dia harus ini tidak boleh tidur, dia diam selama 12 jam. Jadi rest, dalam kondisi rest, tidak ngapa-ngapain 12 jam, tapi nggak boleh tidur. Nah, itu diukur metabolisme. Itu gold standar untuk mengukur basal metabolisme rate-nya seperti itu. Dan untuk pengukuran di laboratorium. Tahan 12 jam diam. Tidak ngapa-ngapain. Tidak makan, ya cukup cuma bernafas, berbaring. Nah, kemudian tidak langsung dari tabel yang kita kerjakan tadi, tabel, kemudian pengukuran subjektif, kemudian bisa dari estimasi ini juga yang tadi sudah ada juga dari tabel juga tambahannya estimasi dari denyut jantung dan job task analysis. Semakin ke bawah, semakin kompleks dan semakin accurate. Nah, ini pengukuran kerja secara langsung ya. Ini zaman dulu namanya, saya lupa sih, Beck. Douglas Beck. Oke, ini ada yang namanya Douglas Beck ya. Jadi ini plastik atau ada apa ini, bag atau kantong lah. Kayak, bukan karung ini, oksigen. Nah, ini zaman dulu, ini tahun 1930-an metode ditemukan. Atau pada saat dia berjalan, nah nanti ini diisi udara, lalu dihitung berapa yang dihabiskan dari yang ada di kantong ini. Kalau sekarang menggunakan ini di laboratorium ya. Jadi dipasang alat, kemudian ini strap ini biasanya juga pengukur denyut jantung. Saya punya alat ini. Tapi kalau untuk aktivitas yang bergerak kurang akurat. Kemudian pengukuran tidak langsung dengan tabel, ya ini cek lagi ya, pembahasan pada tabel 678 tadi sudah dikerjakan. Nah, ini kalau pengukuran tadi RPI dengan York scale tadi yang 1 sampai 20 tadi diminta. Perasaannya gimana? Anda ngasih rating nih. Ratingnya ini local body misalkan ditanyakannya di bagian leher saja, lengan saja namanya local body region. Kalau ini untuk seluruh. Nah, ini perasaan otot yang digunakan untuk aktivitas. Misalnya ditanya, tangan Anda rasanya bagaimana setelah melakukan pekerjaan mengangkut bata, misalkan seperti itu. Berat atau enggak? Nah, ukuran berat atau effort yang dikeluarkan, dikasih suruh merating dia. Nah, ini kalau untuk local body region rating perceived muscular load-nya dari 0 sampai 10, kemudian kalau whole body ini dari kardiovaskular, kalau ini dari segi napas, kemudian dari nafas atau denyut jantung yang dia rasakan, nah itu startnya dari 6 sampai 20. Oke, ini juga sudah tadi ya. Jadi sudah ini ada menghitung berdasarkan kalibrasi denyut jantung dan konsumsi oksigen. Permasalahannya, buku-buku klasik ergonomi di Indonesia zaman dulu ada rumusnya, tapi saya tidak memberikan pada Anda. Kenapa? Karena saya selidiki lagi, berdasarkan referensi terbaru, rumus sudah tidak valid. Saya belum nemu lagi rumus yang terbarunya seperti apa, dan setelah saya baca, tidak sesederhana ikut rumus itu. Very kompleks kalau mau menghitung, kalau berdasarkan kalibrasi denyut jantung. Jadi nggak saya berikan dulu sampai saya menemukan referensi yang sahih. Kalau Anda menemukan dari buku ergonomi lama, itu ada rumusnya. Saya lupa, pokoknya sama dengan sekian angka, lalu dikalikan dengan denyut jantung. Saya kira tidak sesederhana itu. Oke, ke fatigue dan waktu istirahat, secara singkat saja ya. Jadi ada kelelahan kerja, kemudian menentukan waktu istirahat. Untuk kelelahan kerja sendiri ada kelelahan ekstrim. Kelelahan ini menjadi topik sendiri, bahkan ada perkuliahan khusus tentang fatigue atau kelelahan. Jadi di sini benar-benar sangat singkat. Namanya lelah itu ada macam-macam ya. Ada lelah fisik, ada lelah mental, ada lelah kognitif atau emosional, emotional work fatigue. Lelah fisik ya, kita lelah secara fisik. Mental, itu mental kita sehingga tidak, atau kognitif ya, jadi kita, sudah burn out, saya udah nggak bisa mikir lagi. Misalkan seperti itu. Anda diminta untuk mengerjakan soal matematika, ini biasanya mungkin belum apa-apa sudah lelah mental. Kalau emosional, itu akhirnya kelelahan emosi yang ekstrim, sehingga kita lelah untuk melakukan aktivitas emosi. Nah, penyebab fatigue macam-macam.
ada apa physical load ini secara fisik, kemudian secara mental, dan juga secara environmental. Bisa juga loh ya, kita lelah fisik itu karena dipicu lelah secara emosi, bisa juga. Kadang-kadang kan sebenarnya kita nggak capek karena perasaan hatinya sudah nggak nyaman dan sebagainya, maka kita jadi lelah yang tadinya emosi berubah menjadi fisik. Atau yang dari fisik, kita juga sudah akhirnya nggak bisa mikir lagi, ikut lelah kognitifnya. So, memang sangat kompleks. Ilmu itu pada dasarnya semua sangat kompleks. Nyampe fatigue. Nah, kemudian waktu istirahat, ingat di sini rest break itu beda dengan lunch break. Jadi istirahatnya sih bukan di istirahat makan siang ya, bukan istirahat dari jam 12 sampai jam 1, bukan. Konsep di sini tentang rest. Rest itu apa? Istirahat apa ya? Break di antara dia saat bekerja yang biasanya lebih singkat dan dimasukkan dalam perhitungan waktu baku. Bentar ya. Kemudian fungsi waktu istirahat. Nah, waktu Anda menghitung waktu baku kan ada kelonggaran. Waktu itu kan ada kelonggaran, istirahat dan sebagainya itu. Maksudnya rest di sini, bukan lunch break. Nah, short breaks berkisar 5 sampai 10 menit. Kemudian short breaks lebih lama jika energi ekspenditurnya melebihi rekomendasi. Jadi kalau pekerjaan fisiknya itu berat, seharusnya dia tiap berapa 30 menit misalkan, atau tiap 40 menit dia sudah harus beristirahat. Atau bahkan kadang 20 menit sudah harus beristirahat. Nah, dan disarankan berkaitan dengan recovery paling tajam pada awal break kerja. Kita lihat gambar 4 dan 5, fungsinya jelas ya, seperti itu. Nah, menentukan lama rest break, ini rumusnya Anda bisa baca sendiri. Ingat pakai masih menggunakan ada hubungannya dengan time wasted average values tadi. Oke. Berapa lama rest break dibutuhkan? Misalkan dia melakukan pekerjaan fisik dengan EE 8,2 selama 20 menit, kira-kira berapa? 8,2 kilokalori per menit selama 20 menit itu berat loh ya, berat. Kita kira butuh rest break berapa? Restnya 20, 8,2 dikali setengah, karena laki-laki ya, laki-laki kan rekomendasinya 5 tadi. 5, maka tingkat saat istirahat itu dia butuh waktu berapa ini? 18,29 setelah waktu kerja. Jadi berapa lama rest break yang dibutuhkan? Jadi untuk memulihkan, untuk recovery, jadi dia bekerja 20 menit. Butuh energi 8,2 kilokalori. Nanti kalau pekerjaan sudah selesai, dia perlu break berapa? Dia perlu break 18,29 menit. Hampir sama dengan saat dia bekerja, supaya dia recovery. Oke ya. Bisa juga kita menggunakan alternatif dengan waktu total atau total time. Nah, ini kalau proporsi. Nah, ini misalkan seorang laki-laki bekerja satu shift 8 jam, tingkat EE-nya 8,2. Nah, kira-kira kalau satu shift 8 jam, mau baginya gimana nih? Berapa waktu kerja dan berapa rest break-nya? Ini aplikasi dari fisiologi itu seperti ini salah satunya. Nah, berdasarkan rekomendasi, proporsi istirahatnya, tadi yang sudah dikerjakan tadi, ketemu 47,76%. Nah, ini yang tiduran, ngantuk. Ini Anda perhatikan nanti kalau soal ujiannya ini, tak suruh ngitung, bisa nggak kira-kira? Memang sengaja nggak saya berikan ini. Oke. Kesimpulannya adalah untuk satu shift 8 jam kerja, waktu kerjanya 4, jam lah, istirahatnya 3,821 jam. Hampir mirip ini. Antara waktu kerja dan waktu istirahat. Kalau mau ideal. Rest break-nya butuh hampir sama dengan dia bekerja. Siklus total waktu kerjanya, proporsi rest time dengan totalnya hampir sama kan? 0,477. Ini salah ngitung. Sebentar. Saya carikan lagi. Sebentar. Oh benar, 18,29 bagi 38, 0,47. Betul. Oke ya, seperti itu. 5.
Kalau dia bekerja menyeluruh 4,1,79 jam, kemudian diikuti istirahat 3,821, maka akan terjadi kelelahan ekstrim. Sehingga perlu dijadwalkan penjadwalan siklus kerja, seperti contoh 4. Jadi sebaiknya dia bekerja 20 menit, sesuai dengan contoh 4 ini tadi ya, dia bekerja 20 menit, lalu dia istirahat 18 menit. Tapi kalau dari sudut pandang pengusaha atau orang yang pekerjakan itu jelas rugi. Maka tugasnya industrial engineer mencari trade-off kompensasi. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ini yang hadir 26. Jadi nanti presensi harusnya 26, maksimal 28. Mungkin tadi ada yang masuk di ada yang masuk di kelas sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini pesertanya pada kemana? Pergi semua? Nggak ada yang ditanyakan ya? Dianggap sudah paham ya? Hah? Saya anggap sudah paham ya. Pada ini banyak hitung-hitungan ya. Oke. Nanti tinggal latihan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan.